Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Lagi-lagi bikin malu Asia Tenggara, Thailand, yang katanya Raja ASEAN. Di luar dugaan, dihancurkan 5-0 tadi malam oleh tim abal-abal dan antah berantah. Saya benar-benar nggak habis pikir. Tonton video ini sampai selesai, niscaya kamu akan terkejut melihat semua ini. Arab Saudi U23 langsung menekan pertahanan Thailand U23 begitu laga dimulai. Hasilnya dalam 4 menit saja mereka bisa mencetak gol melalui Aiman Yahya. Di tiang dekat, ia menyambut umpan crossing Haitham Asiri dari sisi kanan, bola melesat ke tiang jauh. Nor Sumsao, setelah itu Thailand mencoba bangkit, namun mereka cukup kesulitan untuk membangun serangan berbahaya di pertahanan Arab Saudi. Pada menit ke-29, Arab Saudi hampir saja mencetak gol via aksi Mohamed Abu Al-Shamat, tapi bola sepakan sang bek cuma membentur tiang kanan gawang Thailand. Arab Saudi akhirnya bisa mencetak gol lagi. Pada menit 45+1, mendapat umpan terobosan dari Aiman Yahya. Ia kemudian melepas tembakan mendatar di kotak penalti. Serol 2. 5 menit berselang, Arab Saudi kembali mencetak gol. Kali ini dari Abdullah Radif mencatatkan namanya di papan skor dengan tembakan dari tengah kotak penalti. Ia memaksimalkan umpan Aiman Yahya. Nero 3. Gol ini pun jadi penutup laga babak pertama. Di babak kedua, Thailand U23 mengganti taktiknya, tapi itu sia-sia saja. Arab Saudi mencetak gol lagi pada menit 49. Abdullah Radif menendang bola di dalam kotak penalti di area half space kanan. Gol ini sempat ditinjau ulang via VAR karena mungkin ada pemain yang terjebak offside, tapi pada akhirnya gol ini tetap sah. Nolin Napat, Arab Saudi kemudian mencetak gol lagi pada menit ke-73. Abdullah Radif mencatatkan hat-trick di laga ini. Dengan sepakan kaki kanannya, ia menuntaskan assist dari Saleh Abu Al-Shamat. 0-5. Setelah itu Arab Saudi bisa bermain dengan nyaman. Di sisi lain perjuangan Thailand secara perlahan mulai redup. Masih ada beberapa serangan yang dilancarkan kedua tim, tapi akhirnya tak ada gol lagi yang tercipta. Thailand U23 0-5 Arab Saudi U23. Kesimpulannya, Timnas Thailand U23 dilumat tanpa ampun oleh Timnas Arab Saudi U23 di matchday 2 grup C Piala Asia U23 2024 di Khalifa International Stadium, Jumat 19 November 2024 malam WIB. Duel ini bisa dikatakan berlangsung berat sebelah. Arab Saudi terlalu perkasa bagi Thailand U23 dan mendominasi jalannya pertandingan. Gol-gol Arab Saudi dihasilkan Aiman Yahya, Ahmed Al-Ghamdi, dan Abdullah Radif. Nama terakhir ini jadi bintang di laga tersebut dengan torehan hat-tricknya. Yap, Arab Saudi saya anggap tim antah berantah karena memang kualitasnya masih sangat jauh di bawah Argentina, Prancis, Jerman, dan lain-lain. جول الأخضر أحمد يعود ويسجل في مرمى تايلاند من جديد. هذا ما كان يبحث عنه سعد الشهري على اللقب للمرة الثانية على التوالي. ما بين فيصل الغام، عودة بالكرة عرضية بعيدة تماما العنابي الفيصلي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020. خذوا هذه حلوة جميلة، ممكن الركلة، التصويب، الله خبنا الوطني اللي فرض أسلوبه وهيمنته. الله جول للأخضر. عبد الله رديف يؤكد على الهدف الثالث، يوقع على الهدف الثالث بضربة تعانق مرمى تايلاند من جديد. ومتعة كروية آسيوية مع هؤلاء الأبطال. كرة فيها بينية جميلة لكن بعيدة تماما عن عبد الله. نفس الأسماء اللي كانت حاضرة في مباراة طاجيكستان تستمر. يحيى إعادة الأمور لأحمد الغامدي في المرمى. هدف رابع للأخضر، لكن
لكن الراية موجودة، الراية جول. هل هي جول؟ هل هي جول؟ هل هي جول؟ بالفعل هدف لمنتخبنا الوطني من أجل أن يشاهدون طريق باريس إلى أولمبياد 2024. هكذا الصورة وهكذا عبد الله وضعها في المرمى. أعلن عن هدف رابع للمنتخب الوطني، هدف رابع لمنتخبنا. أيمن يحيى أيضا في التمريرة، المدافع هو من أرسلها إلى عبد الله هيبة الأخضر لتوهج الحمدان من علامة الجزاء. الكرة تبعد إلى خارج الأرضية، الكرة في اليمين، عرض انطلاقة لم تكتمل. عيروان في اللقطة الماضية في حوار مع ريان حاب منتخب تايلاند في الجهة اليمنى. عيروان كاريري yang merupakan jaringan kedua pribadinya untuk mencari Haitham Asiri. Lembatan untuk Ziyad, lembatan namun tersasar dari Haitham Asiri oleh Haitham Asiri. Lambat sedikit mencipta jaringan yang kelima. Waris Saleh kena Waris Cotong bola Syamad. Ruang dimiliki, rembatan terkena Abdullah Radif. Langkah besar seperti Al-Ittifaq dan juga Al-Nas. Cabar pada ketika ini sedang menekan pasukan Thailand. Peluang untuk jaringan yang ketiga. Hat-trick dari Abdullah Radif. Walaupun separuh masa yang pertama dia agak menyepi, tetapi minit ke-72 dia melengkapkan hat-trick untuk Arab Saudi. Arab Saudi. Media Vietnam puji habis-habisan timnas Indonesia U23 usai kalahkan Australia. Sebut negaranya harus tiru hal ini dari Garuda. Media populer asal Vietnam memberikan pujian setinggi langit kepada timnas Indonesia usai kalahkan Australia di Piala Asia U23. Serangkaian hal positif yang dilakukan timnas Indonesia saat menang atas Australia bahkan sampai dipuji oleh media asal Vietnam yaitu Soha. Secara khusus, Soha menitik beratkan pada lini pertahanan timnas Indonesia yang tampil kian solid dan meminimalisir kesalahan yang biasa dilakukan sebelumnya. Lini bertahan Indonesia U23 hari ini bermain lebih matang, cukup efektif. Mereka juga tidak melakukan kesalahan konyol, rilisnya. Media nasional Vietnam itu bahkan sampai membandingkan kualitas permainan dari negaranya yang dinilai tidak terlalu kuat. Menurutnya, hal itu jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan timnas Indonesia saat mengalahkan Australia di grup A Piala Asia U23. Meskipun Vietnam U23 menghadapi lawan yang tidak terlalu kuat, mereka hanya memiliki sedikit fase koordinasi yang berkualitas, katanya. Sangat kontras dengan apa yang ditunjukkan Indonesia U23 saat melawan Australia yang berkelas tinggi. Pergerakan menyerang Indonesia U23 juga sangat tajam, tambahnya. Maka dari itu, Soha dalam sebuah artikelnya menyampaikan agar Vietnam tidak perlu malu untuk belajar dari timnas Indonesia meskipun keduanya adalah rival di Asia Tenggara. Menyaksikan Indonesia U23 bermain luar biasa hingga membawa pulang hasil kemenangan melawan tim kelas atas Vietnam U23 tentunya harus belajar banyak dalam kurung dari timnas Indonesia, tulis Soha. Pengakuan aneh dan janggal pelatih Australia usai dipecundangi oleh timnas Indonesia U23. Menurut dia, pertandingan akan memihak kepada timnya apabila eksekusi penalti Toure yang membela Paris FC bisa berbuah gol. Kiper mereka dalam kurung Indonesia tampil luar biasa dan pertahanan mereka melakukan segalanya untuk menghalau dalam kurung serangan kami. Ketika kami gagal mencetak gol, keuntungan pertandingan berbalik dari arah kami.
Kami selanjutnya gagal memanfaatkan beberapa peluang kami. Kiper mereka dalam kurung Indonesia tampil luar biasa dan pertahanan mereka melakukan segalanya untuk menghalau dalam kurung serangan kami, tutur Vidmar. Setelah situasi penalti itu, Australia masih sempat mengkreasi peluang dari sepak pojok. Toure kembali mendapat kesempatan melepaskan tembakan, tetapi Hernando kembali mampu menepis sepakannya. Vidmar mengakui kans timnya lolos dari fase grup bergantung pada hasil laga Indonesia. Meski begitu, ia ingin anak asuhannya fokus mempersiapkan diri untuk mengalahkan Qatar, alih-alih memikirkan Indonesia. Kami harus menang melawan Qatar, tetapi kami tahu butuh hasil laga lain untuk memberikan keuntungan kepada kami, katanya. Pengakuan jujur dan luar biasa Hernando Ari dan Marcelino usai jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Australia tadi malam. Pada laga ini, kiper Hernando Ari menjadi pahlawan Indonesia karena berkali-kali menggagalkan sejumlah peluang emas Australia termasuk penalti dari mereka. Alhamdulillah kami meraih kemenangan penting hari ini melawan Australia. Kunci kemenangan adalah kerja keras semua pemain serta terima kasih atas doa dan dukungannya kepada kami, kata Hernando seusai laga. Senada dengan Hernando, gelandang Marcelino Ferdinand juga tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Terima kasih untuk seluruh tim, supporter dan semuanya yang telah mendoakan dan mendukung kami. Terima kasih juga untuk Hernando yang sangat luar biasa pada laga ini. Selanjutnya, kita fokus untuk laga melawan Yordania dan optimistis meraih hasil terbaik, kata Marcelino. Sangat parah dan konyol timnas Qatar U-Strip 23 diduga dibantu wasit saat kalahkan timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024. Qatar U23 diduga mendapatkan bantuan dari wasit saat mengalahkan timnas Yordania U23 di Piala Asia U23 2024. Tentu hal itu seperti mengingatkan lagi pertandingan timnas Indonesia U23 versus Qatar U23 yang juga kuat dugaan tim tuan rumah mendapatkan bantuan dari wasit. Qatar U23 saat ini tengah menjadi sorotan para pencinta sepak bola Asia, khususnya Indonesia. Sebab wakil tuan rumah itu menang selalu dengan cara yang tidak mulus. Seperti saat menang 2-0 atas timnas Indonesia U23, ada dugaan wasit yang memimpin Nasrullah Kabirov melakukan keputusan yang beberapa kali menguntungkan Qatar U23. Seperti pemberian kartu merah kepada Ivar Jenner hingga pemain Qatar U23 yang lolos dari kartu merah meski melakukan pelanggaran keras. Terbaru Qatar U23 kembali mendapatkan keuntungan dari keputusan wasit yang kontroversi pada matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024, Kamis 18 April 2024. Tepatnya pada menit injury time di akhir babak kedua. Pada menit 90 tambah 13, Qatar mencetak gol kemenangan lewat sundulan Muhammad Al-Manai. Namun dalam proses terciptanya gol tersebut pemain Yordania U23 sempat dilanggar oleh penggawa Qatar U23. Momen itu tercipta ketika Qatar U23 mendapatkan tendangan bebas sebelum gol tercipta. Jelas para pemain Yordania U23 protes ke wasit. Media Australia puji timnas Indonesia U23 setelah menang 1-0 atas timnas Australia U23, timnas Indonesia sangat tangguh untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang saat bertemu timnas Yordania U23 di matchday pamungkas grup A pada Minggu, 21 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Ambisi timnas Australia U23 untuk mencapai perempat final Piala Asia U23 2024 dan harapan tampil di Olimpiade Paris 2024 mendapatkan pukulan telak. Menyusul kekalahan mengejutkan 0-1 dari timnas Indonesia U23, tulis Socero Os. Namun timnas Australia tidak mampu menembus timnas Indonesia yang tangguh. Impian mereka dalam kurung Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia U23 dan menjaga impian tampil di Olimpiade Paris 2024 tetap hidup, tutup Socero Os.